Selamat malam ya teman-teman semua ya. Selamat datang di Lebih Dalam Lagi. We're glad for you. Dan ini silahkan kalau mau bertanya. Ini adalah tempat di mana kita bisa bertanya tentang khotbah kita minggu kemarin. Dan saya berharap teman-teman bisa belajar sesuatu. Judul khotbah saya kemarin tentang belongs to God. Jadi kalau teman-teman silahkan isi di question box ya. Isi di question box. Saya berharap teman-teman bisa tanya banyak hal. Kita bulan ini bahas soal gereja ya. Ya, kita bahas soal gereja. Ya, Oktober ya. Ya, Oktober bulan Oktober. di seluruh dunia biasanya. Bulan gereja. Ya, Dan saya berharap teman-teman bisa ya melihat gereja dari sudut pandang yang berbeda. Oke, mari kita belajar sama-sama. Nah, judul sharing saya minggu bicara tentang belongs to God. Dimiliki Tuhan. Cek, keren ya judulnya, dimiliki Tuhan. Kita ngerasa pengen memiliki Tuhan terus, tapi sebenarnya kita dimiliki Tuhan sebenarnya. Ini yang kita suka good. lupa. Ya, ya. Saya langsung cepat aja deh teman-teman. Ini bukan saya ngomong, tapi kita ngomong. Efesus 1 ayat 5 versi firman Allah yang hidup. Kita ngomong gini. Sejak semula Allah telah memutuskan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Dan hal ini dilakukannya atas kemauannya sendiri. Bagi saya ini ayat yang powerful banget. Karena nomor satu dia bilang sejak semula. Berarti ini planningnya memang master plan-nya. Planningnya sudah ada bahkan sebelum dosa ada. Memang kita mau diangkat jadi anak. Dan dia bilang hal ini dilakukannya atas kemauannya sendiri. Berarti ini bukan karena dipaksa-paksa, tapi karena memang dia mau. Dia memang ingin. Jadi dia menginginkan kita, walaupun dia nggak membutuhkan kita. So, jadi kita lihat loh, bukan kita yang ngaku anak, dia yang ngaku bapak. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengadopsi diri kita sendiri. Nah, jadi kita bahasa Inggrisnya dia bilang gini, his unchanging plan. Rencana yang nggak berubah itu adalah memang dari awal memang untuk mengadopsi kita masuk keluarganya. Dan itu menyenangkan dia. Bagi saya ini ayat yang kalau direnungin very powerful, bahwa memang kita memang dari awal memang ya Tuhan memang mau bangun keluarga dan dia ciptakan kita untuk jadi salah satu bagian dari keluarganya. Bahkan nggak berlebihan rasanya kalau memang saya bilang bahwa misalnya salah satu tujuan hidup manusia itu jadi keluarganya Allah. Saya nggak bakal berlebihan kalau bilang gitu. One of the biggest purpose of life untuk kita adalah kita jadi keluarganya Allah. Udah, itu nomor satu. Teman-teman harus nangkap dulu. We are created to become God's family. Jadi mau kata lu maju mundur, mau berasa ini itu, nggak ubah kenyataan bahwa itu tujuan Tuhan di hidupmu. Nah, maka Kejadian 2:18 bilang tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Kenapa? Karena orang kalau sendiri tuh gampang kalah. Satu huruf tuh nggak bisa menyelesaikan satu kalimat. Memang kita nggak diciptakan sendiri. Dan Yakobus 1:18 bahasa Inggrisnya bilang gini, and it was a happy day for him. Jadi dia itu pada waktu disalib mixed feelings. Satu sisi dia itu menderita, tapi satu sisi ada sukacitanya karena gara-gara kematian, nah kita akan masuk jadi keluarganya. Wow, bagi saya ini powerful banget. Makanya diciptakan oleh Tuhan itu sebuah keadaan, tapi jadi anak Tuhan itu pilihan. Satu-satunya cara untuk bisa masuk jadi keluarga Allah adalah kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kamu terima panggilan dia, kamu terima ya kamu terima apa yang dia kejar, itunya. Nah, itu yang kita perlu ngerti, teman-teman. Nah, makanya pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya salah satunya setelah itu kita perlu dibaptis, teman-teman. Baptisan itu bukanlah opsi, nggak bisa ditunda. Baptisan itu pernyataan publik, saya keluarganya Kristus. Jadi teman-teman harus ngerti ya, baptisan itu artinya apa? Baptisan nggak bikin kamu masuk surga. Baptisan itu adalah pernyataan publik bahwa kamu milik Kristus. Jadi makanya kita bilang ya dari awal memang kita dipanggil untuk jadi berkat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan juga baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptisan adalah sesuatu yang penting. Si baptisan nggak membuatmu jadi keluarga Allah, baptisan menunjukkan kamu adalah keluarga Allah. Jadi ini jangan sampai meleset ya. Saya ulang sekali lagi, baptisan tidak membuatmu jadi keluarga Allah, tapi baptisan menunjukkan kamu keluarga Allah. Kayak kamu misalnya kayak di Godfather, untuk jadi bagian inner circle Vito Corleone, si Godfather-nya kamu cium cincin. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, cium tangan. Baptisan tuh kayak cium tangannya Tuhan gitu. So, itu yang teman-teman perlu Ya. ngerti. Nah, Public declaration ya. public declaration. Nah, yang orang suka lupa adalah gini. Nah, ini yang Pastor Chris berkali-kali ngomong. Dan saya akan ulangin lagi. Relationship with God is personal, but not private.
Hello teman-teman, relationship with God is personal but not private. Saya punya hubungan personal dengan istri saya. Kami banyak lakukan hal berdua, kami sering nonton berdua, banyak hal yang kami lakukan cuma berdua. Tapi bukan berarti saya nutup-nutupin saya punya istri kan, maksudnya kan. Gue ke tiap jalan gue tetap pakai cincin gue, bahwa I tell people bahwa I have a relationship, I am married maksudnya. Jadi memang hubungan gue dengan bini gue personal, tapi nggak private. Semua orang perlu tahu, semua orang berhak tahu bahwa I have a wife. Nah, yang kayak gini-gini nih teman-teman. Ini yang pengajaran-pengajaran teman-teman harus dicerna dengan baik. Nah, Ibrani 2:11 BMK bilang gini, Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka, dan Dia yang membersihkan, serta mereka yang dibersihkan itu sama-sama punya satu Bapa. Wow. Nah, ini yang keren. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengakui mereka itu sebagai saudara-saudaranya. Dang. Bahwa Yesus nggak malu mengakui kita nih saudara-saudaranya. So, jadi saya nggak tahu lah bagi yang teman-teman relationship-nya seperti apa, silakan nanti nonton lebih dalam di buat khotbah minggu kemarin. Tapi saya cuma kasih tahu, Tuhan nggak malu dengan kamu, Tuhan happy dengan kamu, God is proud of you. Tuhan bangga dengan kamu, Tuhan nggak malu dengan kamu. So, ini yang orang tuh harus pegang berkali-kali, bahwa Tuhan tuh bangga sama kamu. Tuhan tidak malu mengakui kamu. Jadi, bagi saya tidak ada alasan untuk kita malu mengakui dia. Nah, keluarga inilah yang disebut jemaat atau gereja. Gereja itu adalah sekumpulan orang dipanggil dari kegelapan, orang-orang percaya Kristus ada Tuhan Juru Selamat. Gereja bukanlah gedungnya, tapi orangnya. Jadi sebenarnya kita bisa ngumpul di mana aja, sebenarnya di kuburan juga bisa sebenarnya, oke? Gereja adalah sekumpulan, jadi gini, artinya kalau pakai bahasa terjemahan saya yang saya percaya, artinya gini, gereja adalah sekumpulan saudaranya Kristus, yang dimana Kristus bangga dengan mereka, dan tidak malu mengakui mereka. Dude, ini keren banget menurut saya sih. Jadi inilah definisi gereja. Jadi teman-teman harus mikir ulang soal definisimu soal gereja. Maka kita kontribusi di dalam keluarga, karena kita dianggap keluarga Allah. Kalaupun belum bisa kontribusi, minimal jangan bikin malu. Di sini gereja jadi penting. Kenapa? Karena berkali-kali saya ngomong, kalau gilanya cuma sendirian, itu malu. Tapi kalau gilanya rame-rame, nggak malu-malu banget. Sadrak, Mesak, Abednego, masa-masa masuk dapur perapian, rame-rame kan, jadi kayak nggak terlalu malu lah. Ini saya harap teman-teman dengar ngerti ya. Jadi Tuhan tuh nggak malu sama kamu. Nah, jadi makanya memang gereja harus identik dengan produk kasih. Makanya Matius 22:37-39 bilang, ya kasihi Tuhan, kasihi sesamamu. Nah, tapi memang kenyataannya saya tahu banyak gereja yang bermasalah. Tapi masalah kenyataannya, nah saya sempat bahas tensionnya. Bahwa memang banyak gereja yang bermasalah, banyak orang luka sama gereja. Tapi banyak orang juga yang bikin luka gereja. Banyak orang manipulasi gereja. Banyak orang nggak mengasihi jemaat, banyak orang nggak mengasihi jemaat Tuhan, malah ingin memanipulasi jemaat Tuhan. Banyak yang kayak gini. So, jadi teman-teman juga jangan setiap kali ngomong, oh gereja mah gini. Kadang pas dicek, nggak taunya gereja udah baik sama kamunya yang bermasalah. Kan sering kayak gitu tuh. Jadi saya tuh juga kita harus hati-hati maksudnya. Jangan sampai ada nih. Jadi memang ada gereja yang tiba-tiba ada jemaat yang nanya, tiba-tiba gara-gara nanya ke gerejanya dianggap pemberontakan, diusir. Ada. Tapi ada juga gereja yang memang ngelihat jemaatnya bermasalah, pengen diurusin, malah jemaatnya kabur, ngejelek-jelekin. Ada. Jadi masalah model-model gini nih banyak teman-teman. Jadi teman-teman juga nggak bisa bilang gereja yang salah terus, maksudnya. Nah, tapi yang kita perlu ngerti bahwa gereja itu seperti tubuh. Nah, kita bilang 1 Korintus 12 ayat 12-15 dia bilang kayak tubuh. Nah, ada 5 fakta tentang tubuh. Nomor 1 adalah sayang kepala harus sayang tubuh. Kalau kamu sayang kepalanya, kamu nggak bisa nggak sayang badannya. Kalau masa kamu sayang orang karena mukanya doang, nggak suka sama badannya, kan nyebelin kan maksudnya kan. Kayak kamu nggak bisa benci apa yang Tuhan sayang. Dan kita nggak bisa sayang orang cuma sayang mukanya, tapi bentukannya nggak sayang gitu, nggak bisa gitu teman-teman. Dan kedua, soal tubuh, semua terkoneksi dan punya peran masing-masing. Jadi kita ini teman-teman, bagi yang tukang cuma duduk-duduk aja di gereja, kamu udah dipanggil untuk kontribusi. Kalau kamu tubuh Kristus, kamu nggak dipanggil untuk diem-diem aja. You're called to contribute. Ada bagian di gereja yang mungkin cuma kamu yang bisa isi. Karena setiap orang di gereja semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Jangan-jangan kamu yang sebenarnya dipanggil untuk
untuk apa ya? Untuk mengisi kekurangan itu. Yang ketiga, kita juga ngerti tak terlihat bukan berarti nggak penting. Ususmu itu nggak kelihatan, jantungmu nggak kelihatan, tapi kamu nggak bisa bilang itu nggak penting. Jadi badanmu, semua badan di bagian badan itu penting. Yang keempat, kalau kamu terputus, kamu hilang fungsi. Nah makanya bayangin kalau jari kita putus, maka dia nggak bisa berfungsi lagi, sama. Makanya kita harus tetap terkoneksi dengan tubuh Kristus. Makanya ibadah, tetap di komunitas, itu penting. Yang kelima, satu sakit semua sakit. Kalau kamu kepleset, jatuh, misal kaki kamu sakit, ya badan kamu ikutan sakit semua. Yang kayak gitu-gitu lah teman-teman. Nah ini saya udah mau selesai teman-teman. Nah makanya banyak orang bilang kekristenan yang penting percaya Yesus. Believe in Jesus. Iya nggak salah. Tapi actually Christianity is about we are called to believe and belong. Jadi kita nggak cuma dipanggil untuk believe, kita juga dipanggil untuk belong. Kita nggak cuma dipanggil untuk percaya, tapi kita dipanggil untuk belong, ada di dalam satu komunitas. Kamu punya sense of belonging di dalam komunitas itu. Komunitas itu namanya gereja. Nah, setiap gereja beda-beda. Niwan juga berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat lebih detailnya lagi hari Minggu. Nah, memang church can be hurtful memang. Kenapa? Karena beda background, beda luka, beda disitulah kita dituntut untuk Tuhan orang yang di orang tuh dipenuhi Roh Kudus itu jadi sensitif, bukan sensi. Kita harus lihat-lihat kalau misalnya ada jemaat kita mungkin yang nggak terlalu kaya, ngomongin nggak usah ketinggian gitu. Atau ada yang terlalu gimana, atau ada yang kekurangan, nggak usah sok-sok pengen fit in. Just be who you are. Kita sayang kok, maksudnya. SR2 bilang kita ya kayak gitu-gitu aja. Karena memang kalau ditanya nggak ada yang sempurna. Tapi kamu juga perlu milih gereja yang kamu cocok. Makanya di New One It Launch di mana teman-teman bisa ngasih tahu gereja kita tuh seperti apa. We have a very good music, we have a very good teaching, dan supaya kenapa aja kita kasih lihat itu supaya dalam karung datang untuk ngelihat kita maksudnya lihat gereja modelnya kayak gini karena kami punya visi yang jelas dan kami nggak cuma visinya bukan cuma jargon doang, pikirannya terbuka, kami punya selera humor, kami bercanda tapi bercandanya ya tetap kudus tapi lucu lah bercandanya. Nah jadi yang kayak gitu-gitu loh. Nah saya udah tutup dengan 2 ayat bahwa Matius 5 ayat 9 dan mereka yang disebut anak-anak Allah. Kalau mau cari persamaan itu nggak bakal ada di masing-masing jemaat Tuhan. Semua orang beda-beda maksudnya. Nah, halo. Tadi katanya putus-putus ya? Good. Tadi putus-putus. Enggak sih kalau di aku. Di gua aman. Iya, di gue juga enggak soalnya. Makanya kita juga perlu ngerti bahwa Alkitab bilang bagilah orang bawa damai karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Orang anak-anak Allah tidak dilihat dari mungkin kayak kalung salib yang segereja Expo gitu, bukan, tapi dilihatnya dari minimal itu loh maksudnya. Terus Mazmur 133 bilang sungguh alangkah baiknya jika hidup saudara jika kita semua hidup saudara dalam yang saudara-saudara diam bersama dengan rukun gitu maksudnya. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kalau kamu bisa jaga kerukunan, maka Tuhan pasti perintahkan berkat di komunitasmu. Bisa jaga kerukunan, bisa jaga perdamaian, mengasihi walaupun nggak sempurna, ya itu akan lebih mudah maksudnya teman-teman. Capai. Singkat, padat, jelas, tapi orang mesti ngerti. Orang tuh konsep gerejanya itu, saya percaya bahwa kita harus mengasihi jemaatnya Tuhan. Kita harus mengasihi yang Tuhan sayang. Fix itu. Itu, teman-teman, silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Sip. Ya,
I think apa yang lu bagiin itu laid down sebulan ini kita bakal ngomongin apa ya. Dan itu udah jelas banget dan kita bakal apa ya tekankan lagi di poin-poin semua poin. Jadi khotbah minggu pertama kita akan selalu karena kita kan selalu sermon series ya seri kayak Pastor Al bagiin banyak sekali poin-poinnya dan itu akan diperdalam di tiap minggunya mulai minggu ini ya. Minggu ini ada baptisan by the way tadi udah diumumin juga. Yes. Dan siapapun yang belum dibaptis dan rindu dibaptis bisa segera daftarkan diri karena baptisan kita nggak ribet kalau di New Wine kita katekisasinya nggak bolak-balik ketemuan 5 sesi 4 kali makan di mana gitu nggak ada semua cuma nonton YouTube aja ada 5 video 6 video Percaya kalau nggak? udah nggak ada pertanyaan udah setuju langsung baptis gitu jadi kita nggak memperumit orang untuk masuk dalam keluarganya Tuhan istilahnya gitu ya karena baptisan sekali lagi tadi nggak menyelamatkan baptisan itu tanda bahwa kita nih udah diselamatkan oleh Tuhan sebuah pernyataan publik bahwa mulai hari ini saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bukan hanya memiliki Yesus tapi saya dimiliki oleh Yesus dan itu makanya sedikit tentang baptisan juga Pastor El gue tambahin dikit kami tidak menerima baptisan dari orang yang dibaptisnya diam-diam kayak kawin lari kita nggak memberkati pernikahan kawin lari nggak maksudnya entah disetujui atau enggak sama orang tua tapi orang tua berhak tahu karena ini sesuatu public declaration bukan sesuatu yang diam-diam sembunyi-sembunyi buat saya membaptis orang yang diam-diam jadi Kristen itu nggak apa ya nggak etis lah kalau menurut saya karena ini sebuah public declaration memang idenya adalah di hadapan Tuhan di hadapan jemaat saya sebutkan nama Anda Christopher Tapiheru menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus dan akan mengiringmu kaya miskin sakit sehat susah senang sampai saya pulang ke surga atau kau jemput lagi jadi idenya tuh itu jadi kita nggak akan terima baptisan yang diam-diam kita justru berharap kalaupun orang tuanya nggak setuju kadang kan yang dari beda agama gitu ya bisa menghargai pilihan dewasa dari anaknya untuk masuk dalam keluarganya Tuhan gitu dan sangat diundang juga mungkin bahkan orang tua yang mungkin belum percaya untuk datang ketika melihat anaknya memutuskan untuk masuk dalam keluarganya Tuhan. So ya baptisan di tempat kami mungkin agak berbeda, katekisasinya juga istilahnya kelas-kelas baptisannya juga akan berbeda, tapi nggak ribet yang pasti itu sih. Dan minggu ini ada baptisan dan we're so excited for this week. Kita bakal punctuate juga nanti akan tekankan lagi di poin-poin yang Pastor El bagiin. So ya, silakan yang punya pertanyaan mengenai belongs to God, satu pesan yang sangat dalam menurutku dan banyak poinnya, tapi semuanya praktikal. Bisa ditonton ulang di YouTube channel kami. Dan untuk lebih dalamnya lagi, di sini adalah ruang untuk bertanya dari pesan yang Pastor El bagikan kemarin. Jadi langsung aja ke kolom question box ya, jangan di chat nanti pasti ketenggelam. Jadi di question box gitu. Oke, kita langsung aja. Ada beberapa mungkin. Baru satu nih. Bang, kok hubungan gua sama Tuhan maju mundur? Gimana biar nggak gitu? Ya, yang pasti bukan gara-gara Tuhan ya. Maju mundur ya. Maju mundur itu kan tanda orang yang menandakan bahwa dia tuh ragu-ragu. Ya, gue nggak tahu apa yang bikin lo ragu-ragu. Ya kalau lu nanya kita malah bingung karena mestinya lu yang jawab. Kenapa lu maju mundur kan gitu. Bukan kita yang jawab. Lu yang justru mesti nyari tahu kenapa ya gue masih ragu. Itu pertanyaannya. Apa yang membuat engkau ragu untuk sungguh-sungguh in relationship sama Tuhan? Ya beberapa orang yang kudapati misalnya gini bahkan udah tunangan ya Pastor El ya. Ada orang yang masih ragu loh mau merit. Padahal udah tunangan loh. Dan akhirnya gue dapati bahwa dia masih punya selingkuhan. Pantesan masih ngerti ya. Maju mundur. Tapi gini orang yang benar gitu ya nggak punya cem-ceman gitu ya. Pasti udah tunangan pasti excited untuk segera dinikahi, untuk segera menikah. Jadi pertanyaan itu harus justru introspektif bentuknya. Lu mesti bertanya yang bikin lu maju mundur tuh apa? Karena bukan Tuhan. Tuhan tuh pihak yang justru dalam sebuah hubungan tuh yang stabil. Dia pihak yang setia, stabil, cintanya nggak berubah, penerimaannya luar biasa. Dia itu, kalau Pastor El bilang tuh, dia sedikit banyak percaya sama kita gitu. Somehow ya, dia percaya gitu. Untuk kita bisa, bukan hanya keep up, tapi benar-benar sungguh-sungguh sama dia. Jadi pertanyaan itu harus diputar ya. Apa yang bikin lo ragu-ragu? Nah tadi mungkin salah satu poinnya ya kemungkinan ada selingkuhan.
Tapi gue nggak tahu, kita di sini kan bukan untuk menghakimi ya, tapi Hmm. untuk ngebantu ngelihat gitu apa yang bikin lo ragu-ragu, atau mungkin ya berikutnya harganya rasanya terlalu mahal mungkin. Ya ada beberapa hal yang gue nggak mau lepasin gitu, misalnya kayak, wah kalau udah jadi Kristen gue nggak bisa nongkrong sama teman-teman gue lagi. Kata siapa? Nggak Berapa? ada. Kata siapa? Yang bener ada, tapi nongkrongnya nggak akan hancur, dalam artian kita akan justru bawa pengaruh yang baik buat teman-teman kita. Kata Hmm. siapa? Kalau udah jadi anggota keluarga Tuhan nggak bisa nongkrong di tongkrongan yang lain gitu. Enggak, justru kita akan nongkrong dengan tujuan. Kita akan nongkrong dengan misi yang powerful, kita akan jadi dampak. Dan justru kalau kita udah masuk dalam keluarga Tuhan, we belongs to God, nongkrongnya kita akan uh, berfaedah ya buat Hmm. teman-teman tongkrongan kita. Kitanya akan jadi berkat. Itu Pastor. Mungkin ada lagi Pastor selain selingkuhan atau rasanya kayak worth it nggak ya, worth it nggak ya gitu, harganya kemahalan. Mungkin ada lagi nggak? Kenapa orang maju mundur? Cuma dua itu doang. Kayaknya Bisa itu dong juga sih paling. Hmm. sih sebenarnya. Tapi bagi saya sih harusnya ya saya selalu bilang berkali-kali God is proud of you. Tuhan tuh nggak malu sama kamu. Saya rasa kamu juga nggak perlu malu sama dia sih. Saya nggak yakin malu dengan Tuhan ada sesuatu yang kita perlu lakukan. Semakin saya baca firman yang saya ayat-ayat yang saya buka tadi, semakin saya itu tuh Ibrani Makin bangga justru. Ya, Ibrani 2 harusnya ayat bangga sih. kayak rasanya sih kalau orang yang baca benar kayak digamparin sih rasanya sih kayak dude, God is not ashamed of you tuh rasanya gimana sih? Tuhan tuh Ya, nggak ya. sama kamu tuh rasanya gimana sih? Dia nggak malu mengambil kamu gitu. Jadi kayaknya keterlaluan sih gitu sih. Iya, keterlaluan kalau kita malu mengakui dia aja nggak malu mengakui kita sebagai anaknya. Kalau kita Hmm. malu mengakui dia sebagai bapak kita, ya the problem udah pasti ada di kita gitu. Hmm, hmm, Pastor hmm. ada pertanyaan, how to deal, ini ada dua nih pertanyaan dari orang yang sama. How to deal with komunitas lama yang saya nggak dekat, tapi dikira dekat karena orang tua dulu ibadah di sana. Nah ini satu, aku bilangnya bukan family tapi familiarity. Hmm. Jadi kayak dari dulu dari sono gitu. Jadi Hmm. walaupun nggak ada hubungan ya mau nggak mau dianggapnya dekat karena dari dulu dari situ gitu. Terus itu pertanyaan pertama, how to deal with it. Dan kedua, saya udah join komunitas baru yang cocok dengan saya, tapi dituduh nggak inget rumah sama beberapa jemaat di gereja lama berarti. Nah ini nih, ini ini namanya push and pull dari beranjak dewasa. Karena gini, idenya adalah keluarga itu harusnya nggak toksik dalam artian kalau anak udah gede gitu dan punya tongkrongan sendiri, karena one day kan juga orang akan meninggalkan keluarganya dan bikin keluarga yang baru. Dalam artian ngerti ya, dia akan membangun keluarga tapi nggak meninggalkan keluarga. Nah ini minggu ini juga akan gue bahas sedikit Pastor, bahwa Hmm. kalau kita jadi Kristen nih, kita ini justru bukan, gereja ini bukan keluarga pengganti. Hmm. Gereja ini keluarga rohani, di mana Hmm. nanti ketika kita udah jadi keluarganya Tuhan, belongs to God, kita akan bawa hadirat Tuhan di tengah keluarga kita. Justru we go back to our nuclear family atau keluarga inti kita, untuk kita berkati dengan hadirat Tuhan di situ. Dan minggu ini gue akan bahas karena beberapa orang anggap gereja ini kayak keluarga pengganti. Hmm. Ngerti ya? Ketika lo ikut Yesus, lo dibuang dari keluarga lo, gereja jadi keluarga pengganti. Padahal bukan. Gereja itu keluarga rohani. Justru dia yang nanti ketika lo belongs to God, lo akan bawa hadirat Tuhan di tengah keluarga lo nanti. Dan ini justru ide yang akan dikembangkan minggu ini ya, karena masih cukup banyak sih Pastor yang ngelihat gereja sebagai keluarga pengganti. Sehingga tempat gereja jadi tempat pelarian terus. Sayang ya. Padahal bukan, ini tempat pelatihan di mana kita di-equip to be the church because we are the church, dan kita akan balik lagi. Dan ini pertanyaan ini sering muncul, gue coba jawab deh. Buat gue, kalau emang lu nggak deket ya nggak deket, mau kata di situ juga kan gini, idenya sederhana, kita belum tentu gini, kita dari dulu udah pasti ya ayah ibu mungkin kakak adik kita dalam satu keluarga, tapi belum tentu kita dekat, Hmm. belum tentu ya. Kita cuman kayak familiar aja, oh adik gue gitu orangnya Hmm. cuek, atau oh kakak gue orangnya keras gitu. Dan nggak ekspresif, bokap gue cuek gitu kayak yang gitu ya. Jadi nggak dekat, akhirnya dekatnya sama keluarga di misalnya di kampus atau di gereja misalnya. Ya, idenya adalah keluarga jasmani belum tentu otomatis itu udah pasti keluarga rohani, belum tentu, karena dalam keluarga mungkin banget nggak rohani gitu, ngerti ya. Akhirnya gereja jadi keluarga rohani yang dirasa jadi jauh lebih dekat, tapi patut diingat nggak bisa jadi pengganti dari keluarga utama. Nah, jeleknya gereja
gereja keluarga dalam artian ya, ini kita New Wine is a family church by the way. Kita small family church dan kita sangat mensyukuri warna kita ya, PSRL ya. Dan buat gue emang keluarga gereja tuh harus seperti keluarga. Tapi bukan keluarga pengganti. Nah, ketika kita udah punya gereja lama dan kita akhirnya bertumbuh gitu ya, bertumbuh dengan semua mungkin tren, mungkin gayanya yang gimana yang lebih masuk buat kita, message-nya lebih relevan, ya, dan akhirnya kita pindah ke satu gereja yang lebih nyambung sama kita. Mestinya adalah kita dengan dewasa harus bisa menjelaskan kenapa kita ke situ. Ya, kenapa kita ke situ, bukan penjelasan yang kayak, oh di situ lebih keren, di sini mah kuno. Nggak gitu, itu penjelasan yang sangat tidak dewasa. Acak. Bukan masalah itu, ini bukan kekinian atau kekunoan ya. Yang penting kekanaan, ini tentang berjalan ke Kanaan, ini tentang berakhir di sorga gitu ya. Bukan tentang kini atau kuno, ini bukan bahkan bukan tentang metodologi, tapi tentang gimana kita bisa tertanam, bisa relate, bisa nyambung, bisa connect, bisa bertumbuh sesuai dengan kita yang paling efektif buat kita gitu ya. Dan biar penjelasan kita nih ke orang tua kita khususnya di gereja yang lama ya, dan bahkan jemaat yang lain, yang pasti juga udah pasti kayak berasa udah tahu kita karena tahu kita dari kecil kan. Ini this is familiarity ya Pastor El, yang bisa jadi malah bahaya sebenarnya. Ini yang Bisa bahaya. bumerang. Bahaya Iya. banget. The worst. Familiarity. Ini Pastor El ada mau berbicara tentang familiarity? Familiarity mungkin adalah satu spirit yang saya paling nggak suka dan paling destruktif. Karena gini, itu membuat orang jadi nggak bisa lihat. Gini, misalnya gini, saya itu dari dulu misalnya habis bicara di satu tempat, orang-orang udah, wow, we're so blessed dan sebagainya. Tiba-tiba ada aja orang datang, tiba-tiba, dulu kok masih kecil, gini-gini dan sebagainya, gini-gini. Jadi kayak, maksud lo apa? Merasa kenal gue. Saya agak ada sisi itu yang, karena gini, saya datang ke situ bukan sebagai si anak, tapi saya datang ke situ sebagai hamba Tuhan. Saya expect kalau misalnya kamu dengar, yang kamu dengar firman ya, bukan saya maksudnya. You jangan gagal fokus. Dan makanya itu prinsip-prinsip itu saya tidak berusaha untuk, makanya gini, saya itu punya banyak teman. Gue ini punya banyak teman juga kan, maksudnya kayak, misalnya contoh, ada satu jemaat kita, Josh Prawiro tuh ya, namanya Josh. Itu tuh sebenarnya gue sudah kenal Josh dari kecil, dari bayi. Gue gendong dia pas bayi. Tapi pada waktu dia pertama kali datang ke New Wine, di masa dewasa, sekarang bayangkan dia dari bayi sekarang udah S2 dan sekarang dia lagi kuliah S2, punya pacar, ganteng, badan gede gitu kan. Gue jujur bahasa Chris, gue tidak over familiar sama dia. Gue kayak kenalan lagi. Yeah. Hey, yes, good. Mario, sibuk apa? Gue nggak mau sosok kayak, saya tahu kan pas masih kecil, lu nggak ada obrolan lain gitu, maksudnya kayak, lu tau gue masih terus apa? Maksudnya kan gue yang dulu sama sekarang kan beda, maksudnya dulu masih kecil, lu juga harus, gue juga harus, lu harus kenal gue yang sekarang juga. Makanya itu yang mendasari gue tuh setiap kali ketemu yang udah lama pun gue tidak over familiar sama mereka. Kita berusaha untuk nggak over familiar, kita tetap percaya bahwa setiap orang ada sisi growth-nya tersendiri, sehingga betul, ada pertumbuhan, perkembangan yang kita mesti keep up sebenarnya. iya, jadi kita kayak lama nggak ketemu, ya sudah, kita kayak how are you, gimana kabar, kenalan ulang lah. Kita jangan sok kenal gitu, udah kan dulu kan kita kenal, iya masih bayi, sekarang udah gede orangnya, bayi itu beda banget maksudnya. Nah, over familiar itu tuh kayak gitu makanya. Jadi kayak saya secara personal nggak suka teman-teman, dan saya tidak mau melakukan hal itu ke orang kayak nggak dianggap rasanya, dan rasanya biarlah kita anggap mereka sebagaimana mereka adanya. Ya menurut saya sesuai dengan pertumbuhannya. Kalau dia di momen ini ya kita kenal dia yang sekarang gitu, jangan yang kemarin, karena kan udah pasti jauh berubah, jauh berbeda. Dan ini ada dua faktor sebenarnya yang gue juga mau ini ya. Kadang dibilang kan dia dituduh nggak ingat rumah sama beberapa jemaat. Maksudnya gini, ketika kita bangun keluarga baru, kita kan bukan keluar dari keluarga kita yang lama, tapi kita bangun keluarga yang baru. Dan nggak ingat keluarga tuh kayak kita ngurusin keluarga kita aja, nggak pernah nanya orang tua apa kabar, mampir mungkin kalau udah memungkinkan gitu ya. Itu namanya kan nggak ingat ya. Tapi yang namanya gereja itu kan bisa jadi sesuatu yang berbeda ya. Apa dalam artian kalau lu bergereja di sana dari kecil bukan artinya itu bisa relate buat lu yang sekarang gitu. Dan biar nggak ada insecurities dari gereja lamanya gitu, untuk menyadari oh iya kita nggak bisa keep up sama dia, emang dia udah mungkin gayanya lain, penerimaannya lain, pendidikannya udah berbeda,
dan gaya-gaya yang kita ya bisa jadi udah nggak nyambung sama dia, dan kita harus fair. Ya, dan gimana cara kita fairnya? Kalau kita mau tetap di situ, ya udah belajar terima kenyataan bahwa orang nggak tetap di situ, orang pasti akan bertumbuh. Memang, Ya, paling gampang adalah gerejanya juga bertumbuh. memang. Gereja juga dalam pendekatan juga harus sedikit banyak eh, menyadari perkembangan zaman dan coba walaupun nggak mengubah dalam artian biar trendy. Ini bukan masalah trendy. Ya, ini masalah relate apa enggak gitu pada akhirnya. Ya apa sih relevan tuh bukan tentang keren, tapi tentang nyambung. Sebenarnya idenya gitu. Kalau kita mau tetap pertahanin di situ ya siap-siap untuk mulai nggak nyambung sama orang-orang lain yang mulai ikut dengan zaman. Dan jadi ya, kalau ada gereja-gereja yang memfasilitasi itu, kita mestinya bukankah ya sebagai orang tua gini, ketika ngelihat anak kita mungkin ya gini, pendidikan kita misalnya segini, sorry aku pakai istilah pendidikan, sebagai orang tua pendidikan kita segini, anak kita sekolah lebih tinggi, akhirnya dia anggap kalau dia ngobrol sama kita dia nggak bisa keep up sama yang dia lagi perlu. Akhirnya dia ngobrol sama teman-temannya yang pinter, dalam artian sekolahnya tinggi-tinggi. Nah, apakah kita harus insecure sama teman-temannya yang sekolahnya tinggi-tinggi? Nggak perlu, ya kan? Pada akhirnya kita harus menyadari, oh ya justru kita senang anak kita bisa lebih jauh hebat, lebih hebat dari kita. Nah, biar insecurities itu disingkirkan ya dari pihak gerejanya sendiri, over familiarity tadi. Dan bagi yang diperlakukan seperti ini, coba tunjukkan apresiasi gitu. Jadi misalnya entah di gereja yang baru, kalaupun ada kesaksian ada apa, ya coba apa ya? Aku bilang nggak ada salahnya kok selalu untuk, bahkan gue di khotbah ya pastornya kalau perhatiin gue sering ngomong gitu ya, di gereja gue yang dulu, tempat kita melayani dulu, orang tua kami, keluarga kami melayani dulu, gue selalu dengan ringan bisa mengatakan hal itu, karena buat gue keluarga ini kan bahkan gereja juga masuk dalam kategori kita ini ada sampai sekarang karena keluarga kita ya. Jadi bukan sesuatu yang untuk dilupakan gitu. Jadi biar dari pihak yang udah dalam artian udah pindah ke tempat yang lebih nyambung buat dia, biar kita tunjukkan apresiasi dan itu sedikit banyak akan ngebantu rumah lamanya untuk nggak insecure. Itu sih kalau dari aku ya. Emang agak tricky tapi seru kok. Kayak Seru. bangun keluarga baru, kita udah berkeluarga tapi nunjukin ke orang tua bahwa kalau nggak ada kalian, gue nggak ada di sini kan gitu. Itu penting sih. Ya, kayak Jadi gitu. kasarnya kalau kita pindah gitu ya, pindahnya bukan karena kasarnya kalau putus tuh nggak perlu ngejelek-jelekin gitu kan sih pasal. Tuh. Kayak gitu ya. Kalau yang dewasa kan kalau putus ya artinya emang we're not meant for each Kita other, that's it kan gitu. Iya. Jadi nggak harus dijelek-jelekin gitu. Walaupun mungkin emang jelek. Cuman ya udahlah, maksudnya move on, life goes on kan gitu ya. Siap. Itu ada pertanyaan berikutnya nih, Pastor. Dia bilang ini, ada yang oh ya, gimana untuk supaya kita mau? Karena kan nggak berharap juga harus menghadapi sesuatu baru mau dimiliki Tuhan. Ya, Tuh. Yang bawahnya. soal dia bilang ini, kadang orang sampai di titik cukup tahu aja, tapi enggan untuk dimiliki sama Tuhan. Dia nanya, kadang orang tuh cuman, oke, secara pengetahuan tahu nih, oke, bahwa gue nih, tapi secara belonging tadi ya, Pastor kan udah ngomong tentang belong ya. Secara belongnya itu agak agak nggak mau gitu. Dan gimana, dia bilang gimana caranya supaya mau? Ada satu Kalau gue ayat ya gimana Pak Silakan. Al 277. Nih, saya mau kasih tahu kenapa alasannya kita ini suka nggak pengen Tuhan. Nih, Amsal 277 jawabannya. Orang kenyang menginjak-injak madu. Tapi bagi orang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Udah pasti iri. Jadi Ya, gini, baik. alasan Nice. apa kamu itu nggak mau Tuhan? Ada karena kamu sudah kenyang sama hal-hal yang bukan Ya. Tuhan. And Kamu you udah think you don't need him. kayak gitu. Iya. Jadi gini, Itu basic banget kalau sih. orang Wow. terlalu kenyang hal-hal begini, misalnya nih, orang misal udah kekenyangan makan makanan sampah gitu misalnya, kayak makan ngemil ini ngemil itu udah kenyang kan. Ya. Wagyu di depan dia juga dia nggak mau makan. Oh, udah kenyang. Padahal dia sampah. Nah, tapi bagi orang semua yang pahit itu dirasainnya manis. Nah, jadi kadang pertanyaannya bukan kenapa kita dimiliki Tuhan, kenapa kita cuma sampai situ aja. Pertanyaannya cuma satu, apa yang kamu masukin ke jiwamu? What you put inside your soul. Ya, dan sadar nggak bahwa kita itu perlu Tuhan. Gini, kadang maunya itu muncul ketika kita sadar bahwa kita perlu. Misalnya contoh olahraga misalnya.
right? Ketika lu mulai sakit-sakitan, lu sadar, wah, gue kayak mesti olahraga nih, kok gampang capek ya sekarang, ngerti ya? Yang gitu. Kadang udah kelewatan banget, udah jauh. Tapi nggak ada salahnya untuk mulai bangun karena lu perlu makan Ini sayur misalnya, atau istirahat tidur misalnya. Lu menyadari, iya nih gue kurang istirahat nih, right? Tadinya lu sebenarnya nggak mau istirahat, lu pengen jalan, pengennya kerja, pengennya ngerti ya, nggak mau. Tapi ketika lu menyadari bahwa lu memerlukannya, keinginan itu timbul. Ya, the question stands. Do you think gini, lu sadar gak lu tuh perlu Tuhan? Itu aja dulu. Kalau lu sadar, keinginan lu pasti muncul untuk mulai menginginkan Tuhan. nah, ini Pastor juga di khotbah ya kayaknya ya, ada ngomong itu ya. Ada kutipan itu. Francis Chan pernah ngomong ini juga ya. Keironisan dalam hidup adalah gini. Tuhan yang tidak perlu kita, dia menginginkan kita. Sedangkan kita yang perlu Tuhan, kerap kali tidak menginginkan Tuhan. itu emang suka gitu. Ironis, ironis. Ya, ya, suka gitu. Jadi kita yang mesti nyadar nih, kita yang perlu dia. Ya, itu akan membangun akhirnya keinginan kita untuk mendekat kepadanya, at least because we need him. Ya, Iya, more ke depannya nanti dalam pertumbuhannya because we want him. Right? Bukan cuma we need him, we want him, and we love him. That's why we came. tuh, Ya, makanya ya. jangan keseringan iri sama orang, jangan keseringan ngisi dirimu dengan hal-hal nggak penting, ngomongin orang dan sebagainya. Ini connect nih, Pastor. Ada yang nanya nih. Pastor, gimana sih cara kita tetap jatuh cinta terus sama Tuhan? Kadang ya suka up and down. Maju mundur tadi yang Mbak pertama. Tapi sekarang lagi benar-benar jatuh cinta. Hanya saja, dia bilang gini, ketakutan terbesar saya takut masalah datang dan cinta saya pudar sama Tuhan. Nah ini nih, dia takut. Misal gini, dia bilang gimana cara biar nggak up and down. Terus ada ketakutan besar bahwa nanti ketika ujian cinta itu datang, cintanya dia tidak terbukti kan gitu ya. Karena Prinsip, cinta itu kan dikatakan, dirasakan, tapi juga dibuktikan. Nanti ada ujiannya soalnya. ya, Gimana Pak Sera? prinsip gue cuma satu, God cannot fill you if you are full of yourself. Uh, Gak bisa yep. isi terlalu full. Kamu terlalu mikirin perasaan kamu, terlalu mikirin ini, terlalu harus gini. Enggak, Ya. fokus itu bukan sama perasaanmu, tapi fokusmu sama kasih Tuhan terhadap kamu. Karena gini, when you see God's grace, God see your faith. When you see that God is good, saat kamu sadar Tuhan sayang sama kamu, cinta itu akan tumbuh kok. Jadi kadang lucu ya gini, ini menyebalkannya gini, kadang orang maksudnya baik, pengen tetap cinta sama Tuhan, tapi dia make it about herself atau himself, itu problemnya. Dia Ya, make ya, it, ya. ya, Ya, maksudnya ya, bukan ya, betul. gini, selama kita ini kenyataannya gini, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Selama kamu nggak sadar hal itu, hidupmu nggak bakal masuk akal lah. Kenapa perjalanan relationshipmu dengan Tuhan itu nggak masuk akal sampai sekarang gini? Karena kamu menganggap ini tentang kamu, menganggap ini Oh, relationship. wow. Ini Ya, problem, ya, 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 the ya. huge Kita problem. menganggapnya tentang kita. Ya, Kamu harus sadar. humility. Ingat Tim Keller yang ngomong ya. Tim Keller Hmm, bilang bagus, Pastor Al. Dia bilang, apa? Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. jelas. Ya, Iya. jadi kerendahan hati itu bukan memandang rendah dirimu, tapi tidak terlalu mikirin tentang dirimu. Itu Hmm, arti rendah hati itu kita beralih dari self-centeredness. Dan ini penting dalam hubungan sama Tuhan tadi Pak Sel bagus banget itu jadi kunci. Kadang kita tuh lebih fokusin di kitanya, ke keberhasilan atau kegagalan kita, ya kesetiaan atau ke ketidaksetiaan kita. Kita berfokus sama kita. Bisa nggak kita fokus sama dia? iya. Karena kalau lagi berhubungan sama orang kan yang kita fokuskan kan orangnya, pribadi yang lain itu bukan Fokus kitanya itu gitu. salah. Itu makanya yang Exactly. bikin kamu kesulitan gini. Coba Pastor Chris, kita berdua nih ya. Ya. Pernah nggak kita? Ini coba gue tanya sama lo deh. Pernah nggak gue mikirin, aduh gimana kok cinta gue sama Tuhan berkurang? Pernah nggak lo mikir gitu? Pernah kan? Sama gue juga nggak pernah. Gue nggak pernah mikir sekalipun. Iya. Puluhan tahun pernah mikir sekalipun. Kenapa? Karena I realize it's never about me. It's Bukan never tentang about me. Exactly. Ya. Kita terlalu sibuk dibuat kagum sama cintanya Tuhan yang masih sampai hari ini tuh bahasanya lagunya ciptaannya Pastor L dan Pastor Robert tuh apa Too Good to Be True Yet It's True ya. Mm-mm. Kita masih sibuk dibuat kagum sama kenyataan itu. Kita kulik terus, kenapa sih lu mati buat gue? Kenapa lu sayang banget sama gue? Kenapa lu mau percaya? Padahal gue nggak bisa dipercaya. Kenapa lu pakai gue? Padahal lu bisa pakai yang lain. Itu kita lagi sibuk dibuat kagum dengan dia, kan gitu ya, bukan
Itu Jadi kita tuh, nggak punya waktu untuk berkutat sama kita punya apa religious performance iya, itu, atau KPI pelayanan, nggak ada itu ruang maksudnya. buat itu. Ya, Nah, ya. itu tuh apa namanya? Makanya setiap kali gue lihat ayat-ayat firman Tuhan gitu yang apalagi minggu kemarin gue buka, yang gue awal-awal Efesus 5 tuh gue ngeliatnya Hmm. merinding. Kok pakai garuk-garuk kepala, kok bisa kayak gini ayat gini ya? Kok bisa Hmm. di His unchanging plans? Artinya plan ini sudah Ya, ada, manusia jatuh dalam dosa. Jadi and bahkan stick with it. Hmm. planningnya Tuhan adalah menjadikan kamu keluarga. Itu Ya, kalau kamu jangan wow. fokus religious performance kamu, tapi kamu fokus sama how grace Ya, gives you, how grace being good to you. Yang kayak gitu tuh, ya. men. Susah. Benar. Banyak. How grace brought you back to the fold of God. Bagaimana anugerah Tuhan nih membawa lo balik masuk dalam kawanannya Tuhan. Ya, kayak kawanan dombanya. Biar kita dipenuhi sama keaguman itu sih sebenarnya. Kita nggak akan sibuk dengan... Ini kan bahasa-bahasa gini kan bahasa-bahasa religion ya. Mm-mm. Bahasa-bahasa agama ya, Pastor El ya. Bahasa Dan agama. kita mesti menyadari kekristenan ini beyond religion. Hmm. Ya, ini relationship. Dan biar keep it real, Hmm. dan keep it relational. Jangan sibuk, jangan dibuat jadi religius. Hancur nanti sayang gitu loh. Ya, biar kita tetap di situ tetap terpesona sama kenyataan bahwa dia nih udah berencana dan dia stick to his plans karena Tuhan nggak perlu rencana B ya. Rencana Tuhan nggak pernah gagal soalnya. Dude, Ya. itu tuh nungguin ayat itu berkali-kali, itu kayak He never change. coba deh. Wow. Ibrani 12 Ya, BMK-nya ya, bilang ya. dia tidak malu mengakui kita sebagai saudaranya. Lu tuh, ayo, come Ya, on. Gimana kamu ya. gak akan Dia tidak malu mengakui, dia tidak malu disebut Allah kita. Ibrani 11 tuh ada bilang gitu juga. He's not Dan ashamed. Jadi ya, kayak Bahkan Yesus kayak kakak pertama kita nih, adik-adiknya dia nggak malu nyebut kita adiknya. kita Just, bilang waduh, born. ya, Ya, gelarnya dia we're firstborn. over, exactly. Dan biar kita selamanya overwhelmed, dipesona, dibuat kagum, Hmm. captivated juga, ditangkap. Itu yang bikin kita nggak maju mundur tuh. Ketika kita udah ketangkap sama, ngerti ya, sama Hmm. kekaguman, dibuat kagum kan, captivated, ditawan oleh kekaguman itu sama Tuhan, oleh cintanya Tuhan. Dan itu yang bikin kita nggak maju mundur tuh. Kita maju mundur karena kita menolak untuk ditawan. Bahasanya, kalau lu nggak mau terikat sama Tuhan, lu akan lu akan bolak-balik lepas dan terikat sama dunia ini. Kalau gue selalu bilang gitu. Ya, gue belajar dari Pastor Yeri juga nih, mungkin masih nyemak juga sih. Malam ini tadi ada sempat join. Eh, Istilahnya, kalau mau move on benar-benar dari masa lalu, dari dosa masa lalu, dari misalnya narkoba, gampangnya adalah ya lu mulai terikat sama yang baru gitu. Ketika dulu penyalahgunaan narkoba, sekarang mulai memerangi narkoba. Jadi harus terikat sama sisi satunya lagi. Jangan kayak di tengah-tengah doang. Kalau di tengah-tengah gampang relapse. Gampang Dan relapse karena belum terikat gitu. kalau Ya. di jalanan tuh kayak kambing di tengah-tengah ditabrak kamu. Iya. Lu mau Ada mulai ngikutin jalan, ya ngikutin rombongan yang mana? Jangan kayak abis rombongan ono terus oh bebas gue mau non rombongan gitu kan, gue mau sendirian. Nah, minggu depan gue akan bahas juga ya. Ini bulan gereja udah pasti mengingatkan kita. Pastor L udah sempat kutip ayatnya juga, nggak baik sendiri, nggak baik. dan emang nggak perlu sendiri. Iya. Nggak Intro, baik, nggak bisa, dan nggak perlu. Itu kenyataan. Jadi orang kita nih introvert. gerejaan banget orang-orangnya. Walaupun pernah dilukai, pernah terluka, dan pernah melukai gereja juga. Kita juga pernah. Karena hurt people, hurting people. Gue Ya memang. believe pasti gue pernah ngelukai gereja. Dan Oh, jadi gue pernah makanya gue jadi lebih graceful buat gereja-gereja yang melukai gue. Karena gue pun juga pernah melukai mereka gitu. ya. Ya, sama-sama orang biasa. Are you guys blessed so far? Teman-teman diberkati dengan conversation kami. Semoga teman-teman belajar, ya, teman-teman. Ya. Bah, Ini ada lagi nih, Pes. Gue lanjut ya. oke, lanjut. Oh, masih banyak Nah ya. nih, ya, ini agak nggak nah, ini masih dalam koneksi ke Belongs to God ya. Malam Pastor mau nanya gimana kita tetap bersyukur ketika kita dalam masalah di lingkungan kerja. Nah, kayaknya sederhana ya. Nah, ini bulan November ya Pastor kita bakal lanjut ngomongin worship, tapi Worship. di work ya. Abodahnya lebih di worknya ya. Fokus Hmm. di worknya, bukan di Hmm. penyembahan yang gerejawi atau yang religius, tapi benar-benar di pekerjaan sehari-hari. Hmm. Dan November akan jadi seri yang baik. Jadi sister kita yang bertanya nih bisa ikut. Tahun lalu di November juga ya kita bahas juga ya Aboda ya, Hmm. tentang betapa bahwa ibadah tuh meliputi bukan hanya penyembahan yang gerejawi,
religious activities, tapi juga pekerjaan sehari-hari itu ibadah kita. Dan menyadari gini loh, ketika khususnya dalam lingkungan kerja, ini pertanyaannya gitu ya, gimana dalam masalah dalam lingkungan kerja, kita bisa tetap bersyukur, karena kita menyadari pertama, kerjaan datangnya dari Tuhan juga. Ya kan, ketika kita masih nganggur, dulu kan kita memohon kan, Tuhan, anugerahkan pekerjaan gitu kan, Tuhan bukain kesempatan untuk saya bisa bekerja, dan akhirnya dikasih. Dan biar ucapan syukur itu, ungkapan syukur, hati yang dipenuhi syukur karena anugerah Tuhan kita bisa kerja, itu memenuhi kita, sehingga pas kerjaannya lagi sulit, lagi ada masalah, hati kita tetap bersyukur, karena kita bersyukur, at least gue masih bisa kerja, gitu. Di tengah orang-orang beberapa yang di PHK, orang yang diberhentiin, orang yang mungkin perusahaannya bangkrut, dia padahal nggak kenapa-napa, cuma perusahaannya bangkrut aja, dan digajinya setengah, digajinya dicicil, ada yang gitu, teman-teman. Jadi ketika lo masih bisa kerja, lo harus bersyukur, karena ini doa yang dijawab sama Tuhan. Dan biar perlakukan pekerjaan itu sebagai kesempatan untuk membalas kepercayaan Tuhan gitu, ya nggak sih? Kita di luar dari kompetensi kita, sejujurnya setiap kali masuk dalam kerjaan atau dapat pegang kerjaan, kita tahu kita nggak kompeten, tapi dipercaya sama Tuhan, dan biar kekaguman itu yang memenuhi, sehingga kita bisa bersyukur dalam keadaan sulit. Pastor. Betul. Pokoknya prinsipnya kita harus ingat bahwa sebenarnya sangat mungkin kita lagi protes di jawaban doa. Sangat mungkin kita lagi, situasi kita saat ini adalah jawaban dari doa kita. Gue tahu bahwa begitu banyak orang kesel sama banyak hal yang sebenarnya ini jawaban doa bagi dia. Ada orang-orang kesel sama anaknya. Kenapa sih anak berisik banget? Padahal dulu dia nangis-nangis punya anak. Banyak orang kesel sama pekerjaannya. Padahal dia bilang, padahal dia inginkan banget pekerjaan ini. Kuncinya cuma satu, ingat bahwa ini jawaban doamu. Dan orang tuh jangan lupa bahwa kita nih dipanggil bukan cuma untuk diberkati, tapi mengelola berkat. Halo, manage your blessing, count your blessing. Exactly. Yeah. Jangan anja yang cuma pengen dikasih boneka doang, habis itu bonekanya nggak dipelihara. Yang gitulah. Iya. That's good. Lagian dalam hidup juga, selama kita masih hidup udah pasti ada masalah lah. Jangan sampai kita berpikir kita hanya bisa bersyukur. Ya, bahkan bukan hanya berpikir. Jangan sampai kita cuma bisa bersyukur ketika semua baik-baik saja. Itu kan, aduh, nggak banget. Bahkan dalam hubungan pun nggak ada momen di mana hubungan baik-baik saja, nggak ada. Semua hubungan itu nggak mudah. Hubungan tuh nggak mudah. Hidup apalagi. Maksudnya, namanya juga hidup, semuanya akan ada masalah gitu. Cuman keucapan syukur kita, ungkapan syukur, terus kita punya kekaguman kan, dan kasih kita ya, cinta kita kan justru diuji di momen-momen seperti itu. Kita beneran nggak dipenuhi ungkapan syukur, beneran nggak in love gitu ya bahasanya ya, Pastor Ele. Kita are we truly in love or just in love with the feeling? Justin Bieber, ya kan? Am I in love with you or am I in love with the feeling? Kayak gitu. Maksudnya lo jatuh cinta sama Tuhan ya, atau sama teman-teman yang bilang gimana agar cintaku terus sama Tuhan, jangan-jangan you not in love with God, you in love with the feelings. With the feelings. Ya, dan it's kind of sucks sih ketika lo menyadari bahwa temen lo ternyata nggak mengasihi lo, tapi lebih suka persahabatannya. Ngerti nggak maksudnya? Enak banget bodo amat. Dia lebih seneng kayak yang penting gue nggak sendirian gitu. Tapi dia nggak sayang sama lo nya, cuma dia lebih seneng. Itu nama dia nggak. Aduh. Dia kan nyebelin kayak gitu. Sedih sih. Iya. Komitmen gak suka ditinggal. Cuma gak suka ditinggal doang. Bukan gak suka sama orangnya. Lebih senang lebih senang ditemenin Pastor, daripada senang sama yang nemenin ya. Gue kesel banget. Gitu-gitu sih. Kan itu kan perasaan. Ya. Bener. Gokil. Ya berat sih. Kalau kita balikin ke hubungan ya. Kalau kita yang digituin pasti gak enak sih. Dan coba deh kita mengingat ya, kita tuh mesti ingetin diri kita. Ketika kita berdoa tuh kerap kali kita minta, terus ya gitu-gitu. Akhirnya kita tuh lupa bahwa Tuhan juga punya perasaan gitu. Makanya kita cukup jarang nanya Tuhan maunya apa gitu. Kita cuma kasih tau yang saya mau tuh ini. Saya tuh pengen kalau bisa gini. Tuhan gini dong. Tapi kita lupa bahwa dia juga punya perasaan. Khotbah 5 tahun lalu. Karena Mazmur bilang Tuhan dekat dengan orang patah hati. Kenapa? Karena dia yang patah hati itu. Dia paling sering patah hati, exactly. Dan kita yang bikin dia patah hati, coy. Ya, makanya dia relate. I can relate sama Tuhan. Lu bikin gue patah hati. Sering. So, hal-hal seperti itu penting. Nah,
Jangan pernah lupa teman-teman yang dimanapun kamu berada bahwa mempercayai Tuhan, percaya Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan hadir beriman tidak berarti mensimplifikasi hidup, bukan berarti Exactly. simple hidupmu susah-susah aja. Cuma saat kamu punya Betul. minimal kamu itu punya, kamu tahu hidupmu ini nggak cuma begini doang. Kamu tuh Ya, gini, kamu nggak, kenyataan gini, kamu nggak butuh jadi anak Tuhan untuk jadi kaya, tapi kamu butuh Tuhan untuk agar kekayaan kamu jadi punya makna. Kamu nggak exactly. untuk hidup, Ya, tapi Tuhan untuk memberi makna di hidupmu. Kamu nggak butuh Tuhan untuk banyak hal di hidupmu, tapi yang kamu memberi makna di hidupmu, kamu nggak mau hidupmu sia-sia. You need God. Sama kayak ya, handphone itu bisa nyala sendiri, tetapi handphone baru tahu tujuannya kalau dia itu dekat atau dia terkoneksi atau dia terasosiasi dengan yang buat. Ya gitu ya. aja. Dan Updates-nya ikutin terus ya, Pastor. ya, hey Pastor Eka, Ya. good to see you. Dan kenyataannya Oh, ada Pastor Eka. Seru. ini bukan kreator, kita ini creature. Ya, Semakin cepat kita sadar bahwa kita ini ciptaan, semakin hidup ini akan tenang. Udahlah gitu aja deh. betul, betul. Dan Ya, ya, ya. pada Dan waktu, kita nggak temukan tujuan kita kalau kita nggak connect sama yang bikin kan. iya, At the end saya of the day, ya ini Damasia, bagus banget sih. Sorry, Pastor, lanjut. gue gini, gue temukan Damasyatra yang powerful, pada itu gue sadar gue ciptaan. Dan soal ciptaan gini, Oke, ciptaan punya free will nggak? Punya. Handphone bisa nggak berbuat apa aja? Bisa. bisa. Tapi free will ini yang menarik nih. Gue lagi renungin berapa hari nih. Free willnya kita, free will kita punya batas. Contoh, Oh ya. phone. Handphone bisa nggak buat telepon? Bisa. Handphone bisa nggak buat chat? Bisa. Bisa nggak jadi presiden? Nggak bisa. Oh iya. Dia, jadi gini, Betul. kata you can be whatever you want to be, kita harus agak hati-hati. Karena Ya, kenyataannya, setiap ciptaan punya batas. Dan nggak apa-apa. betul. Handphone itu perlu jadi presiden. Handphone tuh cuma perlu jadi dirinya sendiri. Tuhan mau kamu jadi dirinya sendiri. Saat kamu jadi dirimu sendiri sesuai desainmu, kamu menyenangkan Tuhan. Nah, mental Betul. tuh, semakin teman-teman ngerti ini, semakin hidupmu sejahtera deh pokoknya deh. Iya, jadi diri sendiri bukan berarti suka-sukanya sendiri. Iya, iya. Ya, itu kan menjadi becoming ya. Becoming who you really are in Jesus, Christ. in Christ. Tanpa Yesus kita nggak tahu kita mestinya gimana. Karena Emang. Yesus itulah justru yang menunjukkan manusia ini mestinya kayak gini. Anak Tuhan ini mestinya kayak gini. Dan kalau nggak ada dia, wah kita sakar pedewek jadi malah jadi anak setan nanti. Malah bahaya. Ya. Setan aja Dan males lihat. betul, betul, betul. Dan ini tema ini bagus ya, maksudnya belongs to God. Pada akhirnya kita mesti ingat ya, kita bukan hanya punya Tuhan, tapi kita dimiliki oleh Tuhan. Dan itu powerful banget sih. Francis Chan lagi ya, gue awal bertobat soalnya banyak banyak dengar khotbahnya, bukunya Crazy Love, Forgotten God itu sangat berpengaruh dalam hidup gue. Dan gue senang apa yang dia bilang, nggak ada perasaan yang lebih menenangkan daripada tahu dan percaya bahwa pribadi terkuat di alam semesta adores us as his own children. Ya bang. Ya nggak ada perasaan lebih menenangkan daripada menyadari dan percaya bahwa pribadi terkuat di alam semesta ini mengasihi, menjaga, melindungi, menganggap lo, memperlakukan lo sebagai anaknya sendiri. Ya, dan itu belongs to God nih tema yang sentral sih kalau Oh, wow. ngomongin gereja ya. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita belongs to God, kita akan jadi punya sense of belonging. Ya bahwa kita nih kita harusnya nih dipimpin oleh dia, diarahkan oleh dia, diatur oleh dia, devoted to him, right? Dan itu semua core-nya itu di kenyataan bahwa we belong to him. Dan itu bagus Ya, banget, Pastor. Thank you. betul. Yeah. Hanya orang mengerti bahwa dia belong to God yang bisa punya sense of belonging di dalam hidupnya dia. Di Yeah. dalam keluarganya Tuhan. So, teman-teman, saya harap ini membakar hatimu. Saya harap kamu bisa punya fokus yang baik. Teman-teman perhatikan bulan ini seri-seri New One. Saya harap teman-teman semua diberkati, teman-teman, dengan obrolan Bulan kami. gereja. Hmm. Ya, bulan Real gereja. community ya. Judul Nah, tema kita ya bulan ini ya. bukan cuma bicara soal gereja harus gini, harus gitu. Bukan cuma itu. Tapi pada dasarnya, gereja terjadi karena Tuhan mau menjadikan kamu keluarga. One of the Betul. purpose of your life is to become God's family. Itu tuh udah dicatat tuh. Satu tujuan hidup kamu ada untuk jadi keluarga ya Tuhan. Udah itu salah satu, oke? Yep. Itu dan dinikmati. Ini ya, that's good, that's good. Ada dua lagi Pastor, tanggung nih, udah 5 menitan. Cukup sih. Mana? Kata Pastor tadi, jangan pakai waktu untuk ngomongin orang. Gimana caranya biar lepas dari hal seperti itu? Atau pilih-pilih untuk meluapkan yang ada di hati gitu?
Dia nanya gitu ke saya. Ya, menurut saya kamu gini. Ini oke, ini saya Ya, bukan nggak ngomongin orang. Saya nggak sempat. Terlalu banyak waktu yang ya, kita kerjakan. Terlalu banyak hal ya, yang kita terus maksudnya our life. ya, Ini hidup saya. ya. Saya punya kerjaan, saya punya banyak melayani. Saya udah keseringan ngurusin orang. Saya udah ngurusin jiwa. Gini, orang yang hidupnya penuh, bukan yang nggak bisa ngomongin orang. Nggak sempat. Nggak sempat, exactly. There's too many things going on and yang bisa diperhatiin dibanding cuma sekedar. Karena gini, we don't change, we don't change anything if we talk about people. Nggak ada. Apalagi kalau nggak ada bisa dipelajari, cuma diomongin. Kalau cuma ada yang dipelajari masih mending ya. Oh, dia begini, gini, gini. Ada yang kita bisa pelajari, it's fine. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bisa Jangan pelajari, sampai kita kayak gitu ya. Kalau cuma ngomongin doang buat apaan ya maksudnya? ribet. Kita kayak, Iya, bagi iya, gini, kami pastors New One, bukan nggak bisa ngomongin orang. Kita nggak punya waktu. Kita ini punya terlalu banyak, banyak iya, iya. apa yang Tuhan taruh di hati kami. Betul, eh, Pelayanan kami lagi berkembang. betul. Banyak yang Tuhan, arahan Tuhan juga yang mesti kita Harapan juga. kerjakan. Ya, ya. Tuhan kita fokus banget dengar suara Tuhan. We basically don't have time untuk sorry ya membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Jujur aja, banding gereja. We learn from others, but we don't talk about them. Karena talk about them nggak ngebantu kita juga. Buat apa? We learn from mistakes, from keberhasilan. Ya Tapi harus lah. kita nggak membandingkan dalam artian kita insecure gara-gara wah kita mestinya kayak gitu tuh, nggak usah maksudnya. Kayak gitu bagus ya. Gitu. Kalau dibuat di kita kira-kira efektif ya. Karena gini, aku percaya nggak akan semua efektif. Nggak akan Cara semua. yang ini di sana bisa jadi nyambung, di sini belum tentu gitu. Jadi Tuh. we talk about it more. What if gitu. Kita kalau emang ini bagus, udah kita coba. Kalau emang ini jelek, kita hindari, jangan sampai kita kayak gitu. Belajar dari kesalahan, belajar dari masa lalu. Masa lalu ada bukan buat dilupain, tapi untuk dipelajari. Sehingga kita nggak mengulang lagi kesalahan yang sama. Nah gitu. Terus ini terakhir nih Pastor, bagaimana kita bisa tetap confidence bahwa kita dekat dengan Tuhan tanpa tertuduh perasaan takut sombong rohani. Nah kata-kata ini nih bahasa yang religius nih. Religious perform. Lu takut lu sombong rohani. Maksudnya bukan urusan sekali kalau kita sibuk dibuat kagum sama Tuhan. Itu pasti akan bahasa Inggrisnya tuh humbled us. Humble. Humbled us. Humbled. Sekali lagi humility is not thinking less of yourself but thinking of yourself less. Orang yang Ya. kagum dengan Tuhan tidak akan punya waktu untuk sombong. Karena dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Iya mau nyombongin apa maksudnya. Cuma ketika kita lupa untuk gini ada ayat bilang akuilah Tuhan dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya itu kan berkaitan sebenarnya tentang humility. Ketika apapun yang kita berhasil lakukan atau bisa lakukan Tuhan, itu nih. semuanya kan Tuhan. Iya kayak misalnya gini untuk ya Yusuf tuh kan pas dikeluarin dari penjara kan diundang sama Firaun tuh. Firaun bilang gini, gue denger lu bisa ngertiin mimpi. Jawaban dia bagus banget. Dia bilang bukan saya yang bisa. Tuhan yang ngasih tahu artinya ke saya. Dia bilang gitu. Wow. Dan itu orang kayak gitu tuh lurus, artinya nggak sombong, nggak ribet sendiri, nggak insecure, nggak ngiri, nggak jahat akhirnya. Nggak, dia nggak ada waktu kan, dia lagi sibuk buat kagum sama Tuhan yang menyertai dia gitu. Sampai di mana-mana tuh dia selalu kalau bahasa kalau kita baca kitab ya dia selalu jadi favorite kan. Dia selalu jadi kesayangan dimanapun dia datang gitu. Dan itu semuanya kan karena Tuhan ya. Dan semua yang dikerjakan dia dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena dia nggak banyak gaya. Gue percaya gitu. Semakin kita banyak gaya, Tuhan juga kayak kalau bahasa pendeta zaman dulu tuh, kalau kita banyak turun tangan, Tuhan angkat tangan tuh. Karena kita aja udah ribet sendiri. Ah, Tuhan, oh ya udah deh, gue nggak usah deh, lu aja lah kan gitu. Cuma kalau kita banyak angkat tangan, in worship, in awe, Tuhan berkarya gitu. Itu sih. Jadi ya itu sih harusnya. Pastor, jam 9 doa deh. Gue aja ya, apa lo? Pastor Chris aja doa, mari. Oke, yuk. Tuhan kami bersyukur buat lebih dalam lagi malam ini. Thank you buat hadirat Tuhan lewat semua perbincangan kami. Biar ini helpful bagi kami dan mengingatkan kami bahwa kami yang perlu Tuhan, bukan Kau yang perlu kami. Dan ajar kami ya Roh Kudus bahwa kami untuk menginginkan Kau lebih dari apapun dan siapapun yang lain. Makasih buat malam ini. Berdoa buat semua yang udah join. Dan siapapun yang lagi punya pergumulan, masing-masing Kau yang paling tahu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak cuek. Engkau Tuhan yang peduli dan Engkau Tuhan yang menolong kami. Makasih Bapak. Jumpakan kami dalam perjumpaan-perjumpaan berikutnya, dalam kebaktian, dalam semua program yang ada.
Yang kami alaskan doa ini, permohonan kami dalam nama Yesus. Makasih Bapak, pimpin kami ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Betul. Pastor. Take care semua. Thanks all yang udah join. Makasih. See you around. Bye-bye.